siang sus. Di sini saya ingin melakukan terapi hipnosis sus. Kalau boleh tahu bisa disebutkan nama tempat tinggalnya? Oh boleh. Nama saya Restu. Tempat tinggal saya di Cianjur. Tanggal 18 bulan 8 1998. Kalau boleh tahu alasan ibu itu apa nih? Saya kan menderita kanker payudara ya sus. Setiap saya melakukan hipnoterapi itu saya suka sedikit sakit sama sedikit stres sama cemas. Oh baik. Kalau begitu tunggu sebentar ya ibu. Saya akan memberikan yang tepat. Nanti sampai lagi dengan saya. Baik sus, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Atas nama Ibu Restu, saya sus. Silahkan duduk ibu. Baik, makasih ya sus. Sama-sama. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Prabu Jati. Saya bertanggung jawab untuk melakukan hipnoterapi kali ini. Apa benar Ibu dengan Ibu Restu Yohani Jaka? Iya betul sus. Mungkin bagaimana perasaan Ibu hari ini? Apakah ada keluhan yang menyebabkan Ibu melakukan hipnoterapi sekarang? Saya seorang penderita kanker payudara ya sus. Saya sering melakukan kemoterapi untuk proses penyembuhan penyakit saya saat ini. Kadang pada saat saya menjalani kemoterapi itu, saya sering merasa nyeri dan juga karena nyeri itu saya sedikit stres dan merasa cemas. Mungkin apa yang Ibu lakukan sebelumnya untuk mengatasi rasa nyeri tersebut? Yang sering saya lakukan yaitu dengan cara berteriak keras dan juga mencengkram tangan saya sampai tangan saya sakit. Baik, apakah Ibu yakin untuk melakukan pengobatan hipnoterapi ini? Ya saya yakin sus. Baik, saya akan menjelaskan cara kerja dari pengobatan hipnoterapi kali ini. Baik, saya akan menjelaskan tata cara hipnoterapi kali ini ya. Selama proses hipnosis, tubuh seseorang akan terasa rileks, sedangkan pikiran sangat terfokus dan penuh perhatian. Ya, seperti halnya teknik relaksasi lainnya. Dalam kondisi yang rileks, seseorang secara fisik akan merasa sangat tentram, meski secara mental dalam kondisi waspada. Dalam kondisi yang sangat terkonsentrasi, orang sangat responsif terhadap segala sugesti ya Ibu. Iya. Mungkin cara kerja hipnoterapi terhadap penurunan nyeri pada pasien kanker hipnoterapi mengalami sinyal rasa nyeri untuk mencapai bagian otak yang mengalami rasa sakit tersebut. Sesuai dengan perubahan aktivitas otak, hipnoterapi memiliki dampak signifikan pada penekanan rasa sakit karena dapat mengurangi aktivitas di bagian otak yang terkait dengan persepsi rasa sakit dan meningkatkan aktivitas di area tersebut. Ibu dapat dipahami? Dapat sus. Sebelum mulai induksi, mari kita lakukan sugestibility test. Hal ini bertujuan untuk melihat seberapa mudah Ibu menerima sugesti. Di sini saya akan melakukan metode muscular training. Pertama-tama tutup mata Ibu, lalu posisikan kedua tangan Ibu membentuk huruf T. Posisi tangan kanan membentuk posisi tiang atau menghadap ke atas atau vertikal. Sedangkan tangan kiri di atas tangan kanan membentuk horizontal. Bayangkan tangan kanan Ibu merasa rileks hingga merasa jika tangan kanan lepas, maka tangan kiri akan jatuh atau rubuh. Dalam hitungan ketiga, tangan kanan Ibu semakin kuat, sedangkan sebaliknya tangan kiri Ibu merasa lebih rileks dan lemas. Pada hitungan ketiga, saya minta Ibu untuk melepaskan tangan kanan. 1, 2, 3. Untuk orang yang saya sentuh, ketika saya instruksikan untuk bangun, Ibu akan membuka mata, tapi Ibu akan merasa rileks dan tenang. Oke Ibu, untuk sugestibility test sudah kita lakukan. Mari kita melakukan tes selanjutnya. Silakan Ibu mulai berbaring di bed. Baik sus. Baik Ibu, tahap berikutnya Ibu akan melakukan teknik alignment, yaitu Ibu akan fokus
fokus terhadap suatu titik yang berada di tangan saya. Sebelum melakukan teknik playman, ibu silakan untuk tarik nafas dalam, lalu hembuskan. Oke, ibu, di sini saya mempunyai titik hitam berada di tangan saya. Semakin ibu melihat ke tangan saya, maka ibu bisa melihat titik hitam yang berada di tengah-tengah tangan saya. Ya bisa sus. Oke, semakin ibu melihat tangan saya, semakin ibu merasa rileks, tenang, dan semakin ibu rileks dan tenang, ibu akan segera tertidur. Dalam hitungan 3, 2, 1, ibu akan selesai tertidur. Ibu tetap tarik nafas secara perlahan. Semakin ibu menarik nafas, semakin ibu merasa rileks. Semakin ibu merasa tenang dan hanya terdengar suara saya, lupakan suara lainnya. Lalu ikuti perintah saya. Bayangkan ibu sedang berada di gedung lantai 2 dan ibu melihat sebuah tangga yang mengarahkan ibu turun. Semakin ibu menuruni tangga tersebut, semakin ibu terlelap dan mengikuti perintah saya. Dan sekarang ibu berada dalam keadaan trans yang dalam sehingga ibu dapat siap menerima sugesti dari saya yang akan membantu ibu untuk mengurangi ketika ibu mengalami rasa nyeri terhadap kemoterapi tersebut. Bayangkan ibu berada di sebuah pegunungan yang asri, dengannya ibu di tempat itu dan ibu hanya mendengarkan suara kicauan burung dan hembusan angin yang menenangkan. Bayangkan ketika ibu kemoterapi, hanya rasa tenang ini yang ibu rasakan. Ibu sekarang memiliki kekuatan untuk mengubah rasa nyeri itu menjadi rasa rileks. Tidak adanya rasa nyeri, hanya ada rasa ketenangan yang ada di dalam hati ibu. Ulangi pengalaman ini sampai pengobatan kemoterapi ini selesai. Setelah ibu melakukan kemoterapi, akan adanya perubahan pada ibu seperti rasa lelah, penurunan nafsu makan, kerontokan pada rambut ibu. Namun perlu ibu sugesti bahwa proses tersebut adalah perjalanan ibu menuju kesembuhan. Ketika ibu melakukan kemoterapi, rasa sakit yang ibu rasakan merupakan proses tubuh ibu menghancurkan sel-sel kanker dan ibu siap melewati masa itu tanpa merasa cemas ataupun khawatir. Dan ibu akan percaya bahwa nanti ibu akan sembuh dari penyakit itu. Bayangkan ibu kembali ketika menaiki tangga yang ibu turuni sebelumnya dengan rasa yang lebih percaya diri, dengan rasa yang lebih kuat untuk mengontrol rasa nyeri, dengan lebih percaya diri dan lebih siap untuk mengobati pengobatan kemoterapi selanjutnya. Tarik nafas dalam dan keluarkan secara perlahan. Ulangi hal tersebut secara terus-menerus. Lalu buka mata ibu secara perlahan. Semakin ibu menahan nafas, ibu kembali sadar dengan sugesti yang saya berikan seperti membuka mata ibu bersadar kembali. Bagaimana perasaan ibu sekarang? Perasaan saya sih mungkin secara fisik saya merasa lelah ya, seperti sedang melakukan olahraga berat, tetapi saya menjadi semakin rileks dan pikiran juga ya jadi rileks, dan juga saya menjadi optimis untuk sembuh dan untuk melanjutkan kemoterapi selanjutnya. Terima kasih ya Sus. Iya, sama-sama ibu.